Nah, teman-teman, dalam video ini kita akan membahas tentang materi larutan elektrolit dan non-elektrolit ya. Ini adalah materi kimia SMA kelas 10. Tapi bagi yang sudah mempelajarinya boleh scroll ya, lanjutkan yang lain. Tapi bagi yang belum memahaminya, ini adalah kesempatan bagi kita untuk membahas secara bersama-sama ya. Kalian jangan lupa sebelumnya untuk follow, kemudian share supaya jika akun ini berkembang ya, kita akan belajar secara gratis. Oke, kita akan live secara gratis. Di kelas 10 ini larutan yang namanya elektrolit dan non-elektrolit itu terbagi menjadi dua. Nah, kita akan pelajari dulu yang namanya larutan elektrolitnya dulu. Oke, nah larutan elektrolitnya ini itu terbagi menjadi dua juga ya. Jadi ada namanya larutan elektrolit kuat. Oke, teman-teman, kalau nanti videonya nggak cukup ya, terlalu panjang, mungkin kita akan bagi menjadi beberapa bagian ya. Ini pertemuan pertama. Larutan elektrolit kuat, kenapa jadi bilang larutan elektrolit kuat? Nah, ini pengertiannya adalah karena zat-zatnya ya, zat-zat di dalam larutan itu dapat terionisasi gitu, terionisasi sempurna. Nah, kata ionisasi ini maksudnya dia dapat berubah menjadi ion semua gitu zat-zatnya ya. Biasanya ini tertulis dengan lambang atau lambangnya itu adalah alfa gitu. Dia terionisasi, lambangnya adalah alfa, dia sempurna alfanya 1, kalau kita presentasikan jadi 100 gitu teman-teman. Ya, 100%. Oke. Nah, contohnya apa kalau untuk larutan yang elektrolit kuat? Di dalam buku biasanya itu yang ditulis adalah asam kuat. Di sini kita masukkan ada asam kuat, kemudian ada yang namanya basa kuat. Nah, sebenarnya bisa juga yang namanya garam ya. Garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat gitu. Nah, di sini kita akan pelajari dulu mungkin yang cukup waktunya untuk asam kuat pertama kali. Oke. Jadi yang A, kita akan buat asam kuat ini bagaimana nanti dia terionisasi. Jadi kita buat contohnya pertama kali untuk si asam kuat, siapa-siapa aja Kak yang termasuk asam kuat. Ada namanya itu H2SO4. Oke, H2SO4 kalau dia kita ionisasikan berarti gini tanda panah. Ionisasi itu berarti teman-teman dia jadi ion ya. Ada ion positif dan ada ion negatif. Nah, kalau ini kan dia belum nampak nih ionnya. Oke, asam itu adalah H positif. Jadi kita buat H positif tambah dengan SO42 negatif. Nah, gini. Ya, tinggal kita setarakan. Di sini ada 1, di sini ada 2. Berarti kita buat koefisien di depannya ini 2 gitu. Ini namanya koefisien. Mungkin sudah dipelajari di semester 1 kalau nggak salah ya. Nah, tadi apa namanya Kak? Namanya adalah asam sulfat gitu. Teman-teman nanti boleh sambil dihafal ya. Kemudian ada siapa lagi Kak? Contoh asam kuat ada namanya HNO3, asam nitrat. Nah, kalau kita buat dia menjadi ion berarti menjadi H positif ditambah dengan NO3 negatif. Nah, ini bentuknya. Jadi tiganya di bawah gitu ya teman-teman ya. Ini namanya adalah asam nitrat gitu. Kemudian siapa lagi nih Kak? Contohnya adalah kita gabung nih, ada namanya yang ketiga yaitu kita anggap aja ada HCl, ionkan ya, kita ionkan ini menjadi yang namanya H positif ditambah dengan Cl negatif. Namanya adalah asam klorida. Oke, ini asamnya, ini kloridanya. Nah, ini udah setara. Kemudian siapa lagi Kak? Contoh asam ada juga yang namanya HBr. Ini kalau diionisasikan jadi H positif tambah dengan Br negatif. Nah, Br itu brom ya. Jadi namanya kalau dibikin yaitu asam bromida. Oke, ingat ini bro ya. Berarti mungkin asamnya cowok, bro gitu. Nah, kemudian ada yang terakhir ada HI. Nah, HI itu H positif ditambah dengan I negatif gitu. Namanya adalah
asam iodida. Nah, inilah maksudnya larutan elektrolit kuat ya, contohnya. Jadi contoh asam kuat. Nah, di part kedua atau di bagian yang kedua kita akan coba bahas tentang yang namanya contoh basa kuat.